Halo pelajar hebat, kali ini kita akan bahas tentang limit fungsi aljabar bersama saya Novia Ailestari, guru matematika dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Oke teman-teman, sebelum kita bahas tentang limit, yuk kita cari tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu murid dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar. Nah, jadi setelah pembelajaran ini kalian harus bisa ya untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar. Nah, langsung kita tentang bentuk umum dari limit. Bentuk umum dari limit yaitu seperti yang ada di layar, limit X mendekati A, cara bacanya seperti itu ya. Fungsi fx sama dengan L. L besar adalah nilai limitnya. Nah, menentukan nilai limit fungsi dari fx dan batasannya x, yaitu caranya dengan mensubstitusikan nilai batasannya ke dalam fungsi fx-nya. Nah, agar lebih paham, yuk kita ke contoh. Nih, contoh, tentukan nilai dari limit x mendekati 1, ya. Untuk fungsi fx-nya x kuadrat ditambah 3 dikurang x ditambah 2. Nah, kita langsung substitusi aja dengan cara kita mensubstitusikan si nilai x yang bernilai 1 itu ke dalam fungsi fx-nya atau fungsi dari x kuadrat ditambah 3 dikurang x ditambah 2. Nah, kita mengganti x-nya menjadi 1 dikuadratkan ditambah 3 dikurang x-nya diganti 1 ditambah dengan 2, maka hasil akhirnya adalah nilai 4 dikurang 3. Maka kita dapati bahwa nilai dari limitnya adalah 1. Next teman-teman, nih kita punya limit bentuk pecahan. Nah, yang pastinya kalau bentuk pecahan pasti ada pembilang, kemudian ada penyebut. Nah, sama halnya dengan limit seperti ini. Ada di situ di layar kalian ya, pastinya itu ada bentuk limit x mendekati A, ada fungsi fx per fungsi gx. Jadi dua-duanya fungsi yang akan nantinya ya kita akan mendapatkan nilai limitnya. Tapi teman-teman, untuk menentukan nilai limit dalam bentuk pecahan ada 3 cara loh. Yang pertama ada substitusi langsung, yang kedua dengan cara pemfaktoran, yang ketiga dengan mengalihkan dengan bilangan sekawan. Nah, kapan ya cara-cara ini bisa digunakan? Yuk kita lihat catatan penting berikut ini. Penting sekali harus kalian pahami yaitu tahapan awal dalam menentukan limit dalam bentuk pecahan, yaitu kalian harus mensubstitusikan nilai batasannya tadi ke dalam fungsi. Namun jika kalian menemukan hasil 0 per 0 ataupun tak hingga per tak hingga, 0 pangkat 0 tak hingga pangkat 0, atau lebih tepatnya itu pembaginya atau nilai penyebutnya itu sama dengan 0 nantinya ya, maka kalian harus melakukan cara lain yaitu cara pemfaktoran ataupun dengan cara mengalihkan dengan sekawan. Jadi penting ya kalau misalkan nanti penyebut atau bagian bawahnya itu sama dengan 0, maka langsung kita lakukan dengan cara pemfaktoran. Yuk kita lihat contohnya. Nah, ini contoh berikutnya. Di sini ada limit x mendekati 2, di mana pembilangnya ada x kuadrat dikurang 4 dan penyebutnya x dikurang 2. Nah teman-teman, jika kita substitusikan nilai X sama dengan 2 itu ke dalam fungsi yang ada di pembilang dan penyebut, maka akan kita dapatkan 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 dan nilai 2 dikurang 2 sama dengan 0. Artinya kita mendapatkan 0 per 0. Apakah boleh? Oke, tentu saja tidak, karena sesuai not tadi, jika mereka ini menghasilkan 0 per 0 atau nilai penyebutnya sama dengan 0, maka ada cara lain yang harus kita gunakan. Nah, kali ini kita akan melakukan penyelesaiannya dengan cara pemfaktoran. Nah, kita lihat ke sebelah nih. Nih, ada limit x mendekati 2. Nah, di sini yang bisa kita faktorkan yaitu x kuadrat dikurang 4. Nah, pasti teman-teman pasti ingat ya, ada a kuadrat dikurang b kuadrat gitu kan, sama dengan a dikurang b, a ditambah b. Nah, ini yang kita lakukan di sini, yaitu di sini kita dapat faktornya x dikurang 2, x ditambah 2 per x dikurang 2. Nah, di sini kita temukan bahwa ada fungsi yang sama yaitu x dikurang 2 ya kan, dibilang dan penyebut ya, maka ini bisa kita bagi.
Jadi X min 2 dibagi dengan X min 2 hasilnya adalah 1. Dikalikan dengan X tambah 2 maka kita akan mendapatkan suatu fungsi limit X mendekati 2, X ditambah 2 sehingga bisa kita substitusikan lagi. Nilai X sama dengan 2 ke dalam fungsinya menjadi 2 ditambah 2. Maka nilai limitnya sama dengan 4. Oke teman-teman, nih gimana nih? Oke, nanti diulang-ulang lagi ya. Kalau bisa sih di pelan-pelanin gitu supaya lebih paham lagi. Oke teman-teman, sekian untuk pembelajaran limit fungsi aljabar kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.